Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Marilah kita segera memulai ibadat keluarga pada malam ini. Oleh karena itu mari kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Ibadat keluarga pada malam ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17. Kidung Jemaat 17 kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya pujian jemaat beserta malaikat. Bapak Ibu, sekarang tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama datang kembali kepada Tuhan, mohon pimpinan, mohon petunjuk, mohon terang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, perkenankan pada malam ini kami datang kembali di hadirat-Mu, di tengah-tengah ibadat keluarga pada malam ini. Perkenankan kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari firman-Mu merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami berserah sepenuhnya di dalam rencana dan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan berkenan hadir di sini, memimpin, membimbing, bahkan memampukan kami, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan, dan kami boleh mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Mu, serta melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan juga berkenan melindungi kami dari segala hal yang tidak baik. Sehingga pada malam ini Tuhan kami boleh membuka hati kami hanya untuk menerima firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan berserah. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita pada malam ini diambil dari Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dan saya bacakan yang demikian. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu,
dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannyalah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nisan dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Ya, sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Jadi upacara pengikatan perjanjian. Nah Bapak Ibu, perjanjian biasanya baru sah kalau ada pemercikan darah. Jadi harus ada darah yang tertumpah. Itu sebagai perjanjian semakin kuat, semakin sah. Nah demikian juga perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel dilakukan dengan pemercikan atau penumpahan darah. Seperti diketahui bahwa perjanjian ini sebagai wujud kasih setia Allah kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mantap bahwa Allah berjanji dan Allah akan menepati janjinya. Oleh karena itu perlu dibuktikan, disahkan dengan adanya percikan darah. Nah, perlu diketahui bahwa percikan darah ini disempurnakan oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus disalib dan darahnya tercecer, darah keluar dari tubuh Yesus, dan itu semakin menguatkan perjanjian, bahkan menyempurnakan perjanjian Allah dengan umatnya. Nah, darah perjanjian adalah darah perjanjian yang merupakan ikatan antara Tuhan dengan umatnya, sehingga melalui darah perjanjian ini
perlu ada respon dari umatnya dengan sungguh-sungguh. Dalam bacaan tadi, bangsa Israel sepakat dia akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel meresponnya dengan berjanji akan melakukan seluruh perintah Tuhan dengan taat dan setia. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu diketahui bahwa perjanjian itu tadi disempurnakan oleh Tuhan Yesus melalui karya pengorbanannya di kayu salib, bahkan melalui kebangkitannya. Semua menunjuk kepada perjanjian Allah yang telah disempurnakan. Oleh karena itu, firman Tuhan ini mengajak kita untuk merespon atau menanggapi perjanjian Allah yang sudah diperbaharui, bahkan sudah disempurnakan di dalam karya Tuhan Yesus. Respon yang harus dilakukan oleh umatnya, termasuk kita, adalah mentaati perintah-perintah Tuhan. Jadi tidak hanya mendengarkan, mengerti, tetapi mentaatinya dengan sungguh-sungguh. Dan ini perlu dilakukan oleh semua orang percaya, terlebih di dalam menjalani hidupnya di zaman sekarang ini, bahwa zaman ini merupakan zaman yang sulit. Zaman ini merupakan akhir zaman. Jadi segala sesuatu semakin sulit, segala sesuatu semakin berat, tantangan juga semakin berat, godaan dari si jahat juga semakin berat. Nah, perlu merespon perjanjian Allah dengan lebih sungguh lagi. Kita melihat bahwa bangsa Israel sepakat segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Nah, jadi seluruh bangsa Israel sepakat satu hati untuk merespon perjanjian itu dengan sungguh-sungguh. Nah, kita juga harus demikian, sepakat walaupun situasi seperti ini serba sulit, serba menakutkan karena ada pandemi corona dan sebagainya, itu membuat kita sangat terdampak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya, kita mau pergi saja sudah nggak bebas sebebas sebelum ada corona. Kita mau kemana-mana juga harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi semuanya semakin sulit, tetapi di dalam perjanjian ini Allah tetap akan melindungi umat. Jikalau umatnya merespon perjanjian ini dengan sungguh-sungguh, dengan taat dan setia. Nah, ini merupakan janji dari Allah sendiri. Karena Allah yang berjanji, tentunya kita juga sepakat dan percaya, mengamini bahwa janji Allah itu akan ditepati. Dan janji inilah yang membuat kita tidak patah semangat, tidak kehilangan iman, tidak kehilangan kekuatan, tetapi justru melalui janji ini kita akan dibangkitkan kembali kekuatan kita, iman kita, kesungguhan kita, sehingga kita akan merasakan bahwa janji Allah itu betul-betul akan terjadi di dalam hidup kita, bahwa Allah akan melindungi, Allah akan memberkati, Allah akan membawa kita sampai kepada tujuan kita. Nah, oleh karena itu, mari melalui firman-Nya ini Bapak Ibu, kita bersama-sama merespon atau menjawab perjanjian Allah itu. Karena apa? Perjanjiannya ini perjanjian yang luar biasa. Percikan darah, bukan darah domba, bukan darah binatang, tapi darah Tuhan Yesus sendiri yang harus tertumpah. Dan itu mahal harganya, bahkan sangat mahal. Sudah sepatutnya kalau kita itu merespon juga dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar merespon,
tetapi merespon dengan sungguh-sungguh dan mewujudkan respon kita ini dalam bentuk tindakan yang nyata, taat dan setia kepada Tuhan, taat dan setia melakukan segala perintahnya, apapun situasi kondisi kita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari firman Tuhan ini mengajak kita untuk merespon dengan sungguh-sungguh, sehingga perjanjian Allah sungguh-sungguh boleh kita rasakan. Itu yang boleh kita renungkan pada malam ini Bapak Ibu Saudara. Biarlah nanti dilanjutkan di tempat masing-masing, digayemi lagi, supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh meresap di dalam hidup kita, dan kita semakin dikuatkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersama-sama akan mempersembahkan persembahan kita, dan bersama itu kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Ku berbahagia yang ditabur Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru yang kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kasih sempurna limpahkan-Mu, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat teduh, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita datang kembali kepada Tuhan di dalam doa menyerahkan persembahan kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, perkenankan kami datang kembali di hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan tetap mengizinkan kami untuk bisa bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Tuhan masih mengizinkan kami untuk bisa mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman-Mu yang kudus. Dan ini berarti Tuhan memelihara kebutuhan kami, khususnya kebutuhan rohani kami. Oleh karena itu biarlah semua yang Tuhan firmankan saat ini Tuhan yang menyempurnakan, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh boleh kami terima, kami simpan di dalam hidup kami. Firman-Mu boleh tumbuh di dalam hidup kami masing-masing, seiring pertumbuhan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih atas firman-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama-sama bersekutu, apapun pergumulannya, namun kami percaya Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, perkenankan kami
datang membawa segala keterbatasan kami. Kami mengaku seringkali berbuat dosa di hadapan-Mu. Pada malam ini kami datang membawa segala dosa kesalahan kami, dan kami serahkan semuanya kepada Tuhan dengan penuh penyesalan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Kau berkenan memberikan pengampunan kepada kami, sehingga hidup kami tetap menjadi layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya perkenankan kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang ada di GKJW Mulyorejo. Semuanya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan, baik secara pribadi, keluarga demi keluarga. Kami menyerahkan semuanya, pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Kami menyerahkan usaha pekerjaan yang dijalani. Kami percaya Tuhan tetap memberikan kekuatan iman, Tuhan tetap menuntun, melindungi, Tuhan berkenan menjauhkan dari segala hal yang tidak baik, sehingga semua umat-Mu ini boleh merasakan karya Tuhan dan boleh merespon perjanjian Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami berdoa untuk keberadaan pandemi corona yang sedang kami hadapi ini. Kami percaya jikalau Tuhan izinkan ini, Tuhan juga mempunyai maksud yang tertentu, baik bagi kami pribadi, bagi keluarga, dan bagi jemaat-Mu di GKJ Mulyorejo, terlebih bagi semua umat Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengatur semuanya ini, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Oleh karena itu kami percaya di dalam menghadapi pandemi corona ini Tuhan juga tidak akan meninggalkan kami semua. Tuhan tetap membimbing, melindungi dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Semuanya kami persembahkan dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus. Dan kami percaya Tuhan, Kau berkenan menguduskan persembahan kami ini, sehingga semua persembahan ini menjadi layak di hadapan Tuhan dan boleh berguna untuk sarana kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat-Mu di GKJ Mulyorejo ini. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya, Tuhan berkenan memakai supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dan nanti setelah selesainya ibadat keluarga ini kami akan berpisah untuk kembali ke tempat kami. Kami percaya Tuhan berkenan memimpin, melindungi perjalanan kami sampai kami boleh tiba di tempat kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah keluarga sudah selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.